Maybe. Right. Most people watch porn all the time. Now what? Hai guys, balik lagi di channel MFK Movie. Seperti biasa, MFK mau bawain alur film yang menarik buat kalian. Kali ini kita bakal bahas film drama thriller yang menceritakan kisah pasangan muda yang suka ngintipin tetangga semenjak pindah ke apartemen. Dan dari yang suka ngintipin, berubah menjadi obsesi berlebih. Oke lah, daripada berlama-lama, mending langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka videonya, tinggal like and subscribe biar nggak ketinggalan alur film lainnya dari MFK Movie. Cerita diawali dengan sepasang kekasih antara Pippa yang merupakan karyawan di salah satu klinik mata dan Thomas seorang musisi. Mereka memutuskan tinggal bersama di salah satu apartemen kota untuk berkomitmen sebagai pasangan yang bahagia. Namun di hari pertama mereka tinggal, ada sesuatu hal yang membuat mereka kaget sekaligus penasaran. Pasalnya di tempat mereka itu terkoneksi pemandangan dengan tetangga mereka di seberang gedung. Otomatis aktivitas mereka terlihat jelas. It's our first night. Right. Let's give our... Awalnya Pippa dan Thomas anggap itu adalah sebagai lelucon. Tak lama di malam pertama mereka, tadinya Pippa ingin memberikan kejutan dengan pakai baju dinas. Namun Thomas malah tidur duluan dan membuatnya sedikit kesal. Got you a little... sex. Keesokan harinya, Pippa dan Thomas kembali mengawasi tetangganya seakan menjadi tontonan sehari-hari mereka. Dan mereka melihat pria yang mereka sebut sebagai Brand ini tersedak makanan. Hal tersebut membuat mereka panik dan dihadapi antara menolongnya atau membiarkannya. Untungnya sang pacar menolong Brand. Oops. Yeah. No. Wouldn't they grow back? Is he choking? Oh shit. That guy can't breathe. Push. Come on! You got There this! you go. Malamnya mereka kembali mengintip tetangganya lagi. Namun sekarang Pippa sengaja membeli teropong agar bisa terlihat jelas. Kali ini mereka melihat Brand berselingkuh dengan wanita lain setelah pacarnya pergi. Di sini terlihat Pippa dan Thomas terbawa suasana hingga melakukan cocok tanam. Setelahnya, Pippa yang nampak masih penasaran kembali melihat Brand bermesraan dengan pacarnya yang baru pulang. Dan Pippa terlihat seakan-akan obsesinya berubah menjadi ketertarikan kepada Brand. Keesokan paginya mereka membicarakan hal tersebut bersama teman-temannya. Awalnya hanya lelucon saja, namun mereka semakin dalam untuk menguntit mereka. Kali ini Pippa dan Thomas mendapati ide dari teman-temannya agar suara mereka bisa disadap. Agar misinya berhasil, mereka harus menaruh semacam alat pemantul cahaya laser di apartemen Brand. Secara kebetulan, Pippa mendapati ide yang terbilang nekat, yaitu ikut acara party di apartemen Brand sebagai tamu ilegal. Fuck yeah. Present tense use also sober. True. Setelahnya mereka berhasil masuk ke dalam partinya Brand. Di sana mereka sempat bertemu Brand dan Margot. Setelah menunggu momen pas, akhirnya Pippa berhasil menempelkan alat tersebut. Tak lama Pippa dan Thomas pun berhasil menyadap percakapan mereka. Namun secara mengejutkan, Pippa mendengar mereka sedang bertengkar hebat. Before you go to the bathroom with some woman, do you think people can't see you? Keesokan paginya, Pippa yang sedang bekerja di klinik dikagetkan karena tetangganya yang biasa disebut Margot datang. Pippa pun berkenalan dengannya seolah tak mengenalnya. Nama aslinya itu Julia. Setelah memperkenalkan pada Pippa, tak lama Julia mengajak Pippa ngopi bareng setelah periksa matanya selesai. Pippa pun dengan senang hati mengiyakan.
Di sisi lain, Thomas mendapati si Brand berselingkuh lagi dengan modelnya. Tak lama ketika itu, Pippa dan Thomas bertengkar tentang masalah tersebut. Pippa yang masih terobsesi untuk menolong Julia dari kelakuan si Brand yang suka selingkuh, namun berbeda dengan Thomas yang menginginkan berhenti ikut campur. For the confidence she needs. Where are you going? She doesn't need to be saved. She doesn't need to be saved by you. Setelahnya, Pippa dan Julia saling bertemu dan bercerita tentang masalah keluarganya. Pippa yang sadar kalau Julia dikhianati pasangannya bernama Sebastian alias Brand terlihat tak tahu apa-apa. Mereka terlihat akrab walaupun pertama kali bertemu. Kemudian tiap malam Pippa yang makin penasaran bercampur obsesi pada pribadinya terus mengawasi mereka. Sampai suatu waktu Pippa mengirim pesan kertas pada Julia yang menerangkan bahwa suaminya berselingkuh. Setelah Julia membacanya, terlihat perasaannya yang hancur dan seperti akan melakukan hal di luar batas. Look at her. Kemudian Thomas datang dan menegur Pippa untuk berhenti ikut campur urusan mereka. Thomas pun marah kepada Pippa. Call the Then what do we do? I don't know! Keesokan harinya, Pippa meminta maaf pada Thomas dan berjanji untuk berhenti ikut campur urusan mereka. Namun tak lama Pippa melihat Julia terbaring berdarah menandakan ia bunuh diri. Hal itu membuat Pippa dan Thomas panik. Dan Thomas malah menyalahkan kejadian itu akibat ulah Pippa. Thomas pun memutuskan pergi dari Pippa. Sisters, I just can't be here. Thomas, you can't go. You needed to stop it. No, you and your goddamn sense of two! You ended that fucking woman's life! Kini Pippa ditinggal sendiri dan menyesali perbuatannya. Namun tak lama, Pippa yang terus mengintip kehidupan tetangganya melihat Brand sedih kehilangan istrinya dan terlihat mengunjungi salah satu bar dekat tempat tinggalnya. Pippa pun terlihat akan menemuinya dengan niat pribadinya yang seakan-akan terobsesi kepada Brand. Tak lama Brand tiba-tiba mendekati Pippa dan berkenalan dengannya. Pippa yang sudah tahu masalahnya hanya bisa menghiburnya dengan menemaninya curhat. Tak lama Brand mengajak Pippa ke tempatnya dan meminta memotretnya. Pippa pun mengiyakan permintaan Brand. Strange if I asked to take your picture. Dan ketika mereka melakukan pemotretan, hal yang tak terduga terlihat. Mereka malah melakukan cocok tanam seakan Pippa menunggu hal tersebut. Tak lama Thomas balik untuk menemui Pippa. Namun sialnya, Thomas mengetahui perselingkuhan Pippa dan Brand. Hal tersebut membuatnya kecewa. Keesokan paginya, Pippa balik ke apartemennya dan melihat sesuatu yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Thomas tewas dan seketika Pippa kaget. Hal tersebut membuatnya duka yang mendalam. Kini Pippa tinggal sendiri dan beberapa hari kemudian Pippa mencoba bangkit kembali dan teringat pameran foto Brand alias Sebastian akan digelar. Pippa pun akan hadir dalam acara tersebut. Dan ketika acara berlangsung, ia sedikit aneh melihat ibu pemilik apartemen hadir di sana. Dan alangkah kagetnya ia ketika Sebastian memanggil Julia. Everyone, Julia. Dan ternyata Julia masih hidup. Ternyata selama ini Pippa terjebak dalam rencana Julia dan Sebastian. Mereka ini adalah pemilik apartemen yang disewa Pippa dan Thomas. Tujuan mereka sebenarnya adalah ingin membuat karya fotografi tentang kisah tragis Pippa. They gatecrashed our Halloween party and planted a microphone. Illegal, by the way. We tore them apart forever. Hal tersebut membuat Pippa sedih dan hancur. Ia pun pergi meninggalkan acara tersebut.
Kini Pipa merenung atas masalah yang dialaminya. Dan benar saja ia menemukan banyak kamera yang berada di atas atap ruangannya. Pipa pun murka dan menghancurkan semuanya. Beberapa hari kemudian, Pipa menemukan fakta mengejutkan. Sebenarnya Thomas tewas bukan bunuh diri, melainkan ada seseorang yang sengaja menaruh racun di minumannya Thomas. Pipa meyakini itu adalah ulahnya Julia dan Sebastian. Beberapa saat kemudian, Pipa merencanakan sesuatu. Ia sengaja mengirim sebuah minuman kepada mereka. Ketika mereka meminumnya, ada sebuah ancaman dari Pipa bahwa kematian Thomas adalah ulah mereka. Dan ketika Pipa sedang mengawasi mereka, usahanya terbongkar. Akhirnya Pipa menyadarinya dan mencoba lari. Think you know, Pippa. Pippa! Julia dan Sebastian mengejarnya karena takut terbongkar oleh Pipa. Dan Pipa terlihat lari masuk ke kantornya sendiri. Namun Julia dan Sebastian akhirnya berhasil menyusulnya. Namun tiba-tiba mereka merasakan pusing dan akhirnya mereka pingsan. Dan sebenarnya itu adalah rencana Pipa yang menaruh obat di minuman mereka sampai bisa membuat pingsan. Kini Pipa berniat membuat mereka buta sebagai balas dendam atas perbuatan mereka. Dengan alat yang ada di kliniknya, akhirnya mereka pun dibuat buta oleh Pipa. Dan di scene terakhir terlihat Julia dan Sebastian merasakan akibatnya. Kini ia menjadi buta dan tak bisa berbuat hal kepada orang lain seperti yang dialami Pipa. Dan di scene tersebut adalah scene terakhir dari alur film ini. Dari kisah tersebut ada pesan yang bisa disampaikan, yaitu balas dendam itu tidak pernah benar-benar menyembuhkan luka. Karena pada akhirnya setiap perbuatan akan kembali kepada pelakunya. Dan segini dulu dari saya.